Pemirsa, kita masih akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Mbak Susana. Nah, tadi udah ngomongin soal bagaimana perencanaan karena SKK Migas itu bukan cuman mikirin hari ini atau besok atau tahun depan, tapi jangka panjang untuk bisa memenuhi kebutuhan migas kita ya, semua masyarakat ini dan juga bisnis di Indonesia. Nah, perencanaan apa saja sih yang udah dilakukan saat ini? Yang kunci dari sukses untuk memelihara membuat kegiatan ini sustain adalah eksplorasi. Oke. Jadi itu yang selama 2-3 tahun terakhir ini kita benar-benar genjot. Bukan hanya dari sisi perencanaan dengan K3S, tetapi dari sisi kebijakan. Syukur tahun lalu pemerintah sudah mulai menerapkan bahwa perusahaan-perusahaan minyak yang baru itu dikasih kewajiban untuk melakukan eksplorasi. Itu judulnya kewajiban, bukan sekedar direkomendasikan, imbauan gitu enggak, ya? tapi kewajiban. Jadi kalau mereka tidak merealisasi, SKK Migas itu bisa ngejar dan mereka punya sanksi gitu. Nah, itu memudahkan SKK Migas. Sehingga tahun ini kalau dari Anda ngelihat dari publikasi-publikasi dunia, dalam situasi hulu migas yang seperti saat ini, eksplorasi itu bukan kegiatan yang bisa direalisasi dengan mudah. Banyak perusahaan yang nggak mau. Tetapi di Indonesia, tahun ini kita bisa melakukan eksplorasi seismik 2D. Itu seismik awal untuk menyari apakah benar-benar kita punya potensi minyak. Itu 30.000. Itu adalah eksplorasi terpanjang di Asia Tenggara saat ini. Ya. Wow. Itu cukup membanggakan yang dilakukan oleh Pertamina. Mereka melakukan eksplorasi dari awal tahun ini, Februari kalau nggak salah, sampai kemarin udah selesai di Papua. Nah, di sekitar Selat Makassar memang ada masalah karena banyak sekali terumbu karang di sana, terumbu karang. Kegiatan ekonomi di sana sehingga mereka nggak bisa masuk. Masih ada sisa komitmen, kita rekomendasi mereka eksplorasi di Natuna. Jadi di Natuna, daerah terluarnya Indonesia, mereka melakukan eksplorasi. Artinya maksudnya progresnya ini sejauh ini sangat bagus dan lancar. Ya, ya. Apa sih yang kita bisa harapkan dari eksplorasi ini? Kita bisa mendapatkan kepastian data untuk melakukan perencanaan selanjutnya. Emang seismik 2D itu adalah seismik awal. Masih banyak kegiatan yang harus dilakukan dari seismik 2D. Mereka harus melakukan seismik 3D, kemudian mereka harus ngebor, mereka harus evaluasi data-data yang ada untuk bisa sampai menjadi produksi nantinya. Tetapi ini adalah langkah yang sudah kita mulai. Nah, tadi saya sampaikan itu kegiatan yang dilakukan. SKK juga berkoordinasi dengan pemerintah supaya ngasih paket stimulus. SKK sendiri tahun ini kita sangat sadar bahwa industri hulu migas itu lagi kesulitan finance karena harga yang tiba-tiba anjlok gitu. Betul. Jadi kita bilang ada kewajiban yang harus mereka bayarkan tahun ini, kita tunda deh. Yang kewajiban itu tidak berpengaruh langsung pada kegiatan operasi hari ini. Apa itu? Itu dana abandonment and site restoration. Itu dana, kayak kalau mudahnya itu dana reboisasi gitu loh. Jadi dana itu harus disimpan untuk kalau mereka selesai nanti kegiatan, harus mengembalikan wilayah kerja itu ke kondisi semula. Nah, dana itu disimpan biasanya di dalam negeri dan dicicil setiap tahun. SKK udah bilang, tahun ini kamu nggak usah bayar dulu. Nah, tapi nanti tahun depan kita tagih lagi. Dan setidaknya ada kelonggaran untuk bisa menyiapkan gitu ya. Iya, itu salah satunya. Tapi kami tetap berharap pemerintah, Kementerian Keuangan bisa ngasih stimulus yang lain. Seperti paket pajak kayak yang lebih menarik gitu, supaya kita itu saingannya tidak hanya di dalam negeri tetapi internasional gitu. Kalau negara-negara lain ngasih paket-paket yang menarik seperti India, itu beberapa kali mereka bikin paket-paket yang menarik. Kita lama-kelamaan bisa kalah dengan mereka. Padahal dari sisi cadangan, kita itu punya potensi yang gede, yang sangat besar ya. Nah, saat ini mohon maaf, Mas, kita itu punya 128 cekungan, yang baru produksi itu 20. Cekungan itu apa sih? Cekungan itu adalah perkiraan cadangan, baru perkiraan. Perlu pembuktian sih, memang banyak seperti yang tadi saya sampaikan, eksplorasi, pemboran. Tetapi potensi itu ada gede.
Nah, tinggal bagaimana kita mengelola sampai bisa menarik investor untuk datang. Nah, eksplorasi itu butuh proses yang cukup lama, biaya yang cukup tinggi juga. Bedanya dengan eksploitasi apa? Kalau eksploitasi, cadangannya itu sudah terbukti. Oke. Ini kita bicara risiko. Kalau risiko eksplorasi itu gede, begitu gagal, udah hilang duit yang ratusan juta itu. Nggak ada yang bisa mau gantiin, dan memang tidak ada kewajiban. Tetapi kalau diproduksi, kita udah tahu, oh ada produksi, tinggal kita mendesain bagaimana cara ngambil cadangan yang ada itu supaya maksimal, bisa sampai ke atas permukaan dengan biaya yang murah, dengan maksimal juga. Dan cadangan itu tidak semuanya bisa diambil, Bu. Itu tidak semudah ngambil kayak baskom gitu, terus kita pakai gayung gitu. Ya. Tapi kita harus nunggu minyak itu mengalir, disedot. Nah, itu orang-orang teknik lah yang ngerti. Mereka punya cara supaya bisa memaksimalkan pengambilan itu, entah itu dikasih air panas seperti yang di Rokan, atau dikasih chemical supaya minyaknya itu bisa kegiring lebih banyak lagi baru diambil. Nah, tetapi di semua itu risikonya itu jauh lebih kecil dibanding eksplorasi. Oke, baik. Tadi ngomongin soal cadangan, potensi kita itu banyak banget. Ada cekungan-cekungan yang belum bisa dieksplorasi begitu ya. Ada yang namanya level RRR gitu. Itu apa sih, Mbak Susana? RRR itu Reserve Replacement Ratio. Oh, oke. Itu adalah target yang harus kita penuhi untuk memaintain supaya kegiatan ini berlanjut sampai di masa depan untuk anak cucu. Okay. Jadi soal cadangan juga berarti soal ya? cadangan juga. Oh. Jadi mudahnya begini, kalau Anda punya bak air kapasitasnya 20 liter, hari ini Anda ambil untuk kegiatan untuk mandi 5 liter. Supaya itu tetap 20 liter, Anda harus gantikan 5 liter lagi. Baik. Nah, gantinya itu berapa? Ya sebesar 5 liter yang Anda ambil. Artinya RRR sama dengan minyak. Itu RRR, rasionya itu harus Anda harus ganti 100%. sama 100%. Oh, gitu. Oke, nah kita masih akan membahas soal cadangan kita saat ini seperti apa, Mbak Susana. Pemirsa tetaplah bersama kami, Lanstock masih akan kembali usai jeda.